Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara yang saya hormati, kita masih melanjutkan dengan topik sektor pertanian. Pada sesi ke-61 ini kita akan membicarakan subsektor tanaman perkebunan dengan subsektor kehutanan. Jadi kita sudah belajar bahwa sektor pertanian terdiri dari beberapa subsektor, ya. Kita sudah membahas sektor tanaman pangan dan sektor hortikultura. Hari ini kita sesi ke-61 ini membahas tentang tanaman perkebunan dan kehutanan, sektor kehutanan, subsektor kehutanan. Nah, tanaman perkebunan ini pada tahun 2021 itu nilai produksinya, nilai produksi tapi dalam hal nilai tambah, berarti dia dicatat di dalam produk domestik bruto PDB. Jadi saya tidak bosan-bosan mengingatkan para pembelajar ekonomi bahwa PDB itu adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang jumlahnya jutaan. Lalu BPS mengelompokkannya menjadi 17 sektor menurut lapangan usahanya. Nah, penggolongan tersebut berlaku mulai tahun 2010, sebelumnya hanya memakai 9 sektor. Nah, dari 17 sektor itu ada sub-sektor. Nah, nanti kalau terjadi perubahan lagi setiap 10 tahun, itu bisa saja 17 sektor menjadi 20-21. Bagaimana cara menentukannya? BPS menjadi acuan internasional dengan menyesuaikan sesuai kondisi negara. Itu ya. Nah, hari ini kita berarti bicara tentang salah satu subsektor dari sektor pertanian. Nah, sektor pertanian sendiri kita sudah belajar bahwa dia produksinya di tahun 2021 itu kurang lebih 13,28%. Urutan kedua dari seluruh produksi barang dan jasa hanya dari nilai pasar, jadi nilai harga pada tahun 2021. Nah, di dalam sektor pertanian yang 13,28% itu ada tanaman perkebunan, nilainya 668 triliun ya pada tahun 2021. Itu kira-kira hampir 30% ya, 29,66% dari sektor pertanian. Jadi kalau dari PDB tinggal kita buat tuh 29,66 dikali 13 ya. Nah, tapi saya kasih sektor pertanian saja. Nah, ini mengalami peningkatan ya, karena porsi rata-rata dari 2010 sampai 2019 sebelum pandemi itu tanaman perkebunan itu porsinya di kisaran 27% rata-rata. Dan seperti di gambar sebelah kiri, yang biru itu menunjukkan nilai PDB harga berlaku di subsektor tanaman perkebunan. Lalu yang orange itu menunjukkan presentasinya atas keseluruhan sektor pertanian. Jangan lupa ya, bukan atas PDB ya. Kalau atas PDB Anda harus membuatnya dikalikan dengan 13,28%. Nah, kan yang 13,28% adalah keseluruhan sektor pertanian. Di antara itu, tanaman perkebunan ini mengalami peningkatan. Tampak sepintas saja kita melihat dari batang biru yang menunjukkan nilai di skala kiri itu kelihatan cenderung meningkat. Meski ada tahun-tahun yang landai peningkatannya, tapi khusus 2021 melonjak cukup besar. Nah, tapi sini kita harus hati-hati karena kita sebut PDB harga berlaku, belum tentu kenaikan itu karena jumlah atau kuantitas barangnya. Bisa saja karena harganya. Nah, ingat salah satu bagian dari perkebunan itu kan adalah kelapa sawit. Jadi belum tentu kenaikan tajam biru dari 2020 ke 2021 itu adalah karena produksinya yang meningkat. Bisa saja karena harganya yang meningkat. Nah, disebut PDB harga berlaku. Nah, terkonfirmasi dari yang sebelah kanan bahwa memang meningkat 2021 dibandingkan 2020 kalau melihat perkebunan dengan harga konstan. Harga konstan tahun 2010. Jadi umpama tadi ada sawit di dalamnya, sawitnya seolah-olah adalah harga tahun 2010, maka kenaikannya jadi tidak setajam harga berlaku. Nah, lihat yang sebelah kanan itu hanya naik sedikit, sehingga total tanaman perkebunan secara harga konstan, secara real berarti produksi real tanaman perkebunan naiknya hanya 3,52%. Jadi ya sedikit tetap di atas sektor pertanian. Ingat, sektor pertanian di tahun 2021 itu hanya 1,84. Nah, PDB 3,69. Jadi di bawah sedikit dari itu. Nah,
Tetapi bagaimanapun rata-rata selama 10 tahun, 9 tahun ya tepatnya, pada era sebelum pandemi, 2011 sampai 2019, tanaman perkebunan memang tumbuh lebih tinggi dari pertanian, rata-ratanya 4,70%. Meskipun sesuai gambar yang sebelah kanan, fluktuasi kadang mencapai 6,95, 6,15, pernah juga hanya 1,97, tapi tidak pernah kontraksi, tidak pernah negatif ya. Ingat waktu kita membahas tanaman pangan ada tahun yang kontraksi. Bahkan ketika pandemi di 2020 pun dia tetap bisa meningkat 1,34%. Pada saat itu PDB sebetulnya kan kontraksi di tahun 2020. Pertanian tumbuh 1,75. Khusus tanaman perkebunan naik 1,34. Dan tahun ini melesat jadi 3,5. Secara rata-rata 2010 sampai 2019 itu 4,70%. Lebih tinggi dari laju sektor pertanian dan lebih tinggi dari masih sedikit lebih rendah dari PDB. PDB berarti pertumbuhan ekonomi. Kalau saya sebut laju pertumbuhan PDB itu sama dengan pertumbuhan ekonomi atau sama dengan pertumbuhan 17 sektor. Nah, itu 5,33. Jadi ringkasnya tanaman perkebunan ini termasuk yang berkinerja cukup baik dibandingkan sektor atau subsektor pertanian lain. Bagaimana dengan kehutanan dan penebangan kayu? Jadi tepatnya nama subsektor itu adalah produksi kehutanan dan penebangan kayu. Tapi kadang cuma disebut produksi kehutanan ya. Nah, itu yang nanti memproduksi kayu bulat dan seterusnya, kayu lah ya. Kita lihat di sebelah kiri, itu produksi kayu tahun 2021 itu 111,99 triliun. 112 lah. Tadi kita kan waktu perkebunan mencapai 668, jadi jauh ya, kurang lebih 1/6-nya saja. Nah, makanya secara presentasi atau porsi dari sektor pertanian, dia hanya 5,41%. Jadi termasuk yang tidak besar di dalam keseluruhan sektor pertanian ya. Jadi ini cukup menarik ya, kita mengira dengan punya hutan yang banyak, ya itu kan sumber daya kan, sumber daya yang dimiliki, kita sudah pernah kajian. Tetapi dari sisi produksi tahun ke tahun kayunya itu tidak terlampau tinggi ya, cukup besar tapi tidak menonjol. Tentu di sini ada dilematis, kalau kita ini cepat ya hutan kita bisa habis ya. Nah, rata-rata porsinya pun setara dengan tahun 2021. Jadi kalau lihat batang biru di grafik sebelah kiri itu tetap meningkat, tapi meningkatnya perlahan. Dan porsinya cenderung menurun. Di tahun 2010 masih 6%, sekarang sudah menjadi 4,97. Oh, berarti saya salah itu angka itu. Bukan 5,41 itu ya, tetapi 4,97 Mbak Ram. Itu belum sempat saya ganti. 4,975% lah. Nah, sementara rata-rata tahun 2010 5,44. Jadi pelan-pelan porsi kehutanan dan penebangan kayu ini turun. Jadi angka keterangan itu biru ya. Yang benar di grafik 4,9. Rata-rata pertumbuhan tahun 2021 itu 0,06% ya. Jadi nggak sampai 1% tumbuhnya. Oh, bukan hanya nggak sampai 1% ya, nggak sampai 0,1%. Jadi nyaris tidak tumbuh. Yang sebelah kanan tampak kan, di harga konstannya itu selama 2020-2021 itu nyaris setara nilainya. Dengan 2019 lebih rendah sedikit. Jadi pada saat pandemi, dia mengalami kontraksi sedikit, lalu 2021 hanya menggeliat sedikit, belum kembali ke semula. Nah, rata-rata pertumbuhan selama sebelum pandemi pun kurang dari 1%, hampirlah 0,94%. Kembali kita ingatkan itu jauh lebih rendah dari sektor pertanian yang 3,95 dan PDB atau pertumbuhan yang 5,3. Jadi kehutanan dan penebangan kayu ini produksinya cenderung landai, stagnan, ada kadang-kadang naik sedikit, lalu turun, naik lagi sedikit. Secara keseluruhan selama beberapa tahun terakhir itu stagnan. Nah, perkebunan itu terdiri dari banyak komoditas kan perkebunan itu. Tetapi publikasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang kemudian bisa dikutip oleh BPS, sama-samalah mereka buat itu, umumnya yang ditampilkan itu 15 komoditas perkebunan. Di antara 15 itu ada beberapa yang paling sering
dianalisis atau bahkan dibuatkan data series tersebut. Nah, 15 itu Anda lihat ada karet, ada kelapa, kelapa sawit, kopi, teh, lada, cengkeh, kakao, coklat ya, coklat, jambu mente, tebu, tembakau, kapas, dan seterusnya. Nah, yang dianggap menonjol atau setidak-tidaknya kan kelihatan dari angka. Ini satuannya adalah ton ya. Kita bisa mulai dari yang paling kanan, yang besar sekali ya, kelihatan sekali ya, kelapa sawit itu berarti 49,7 juta ton. Lalu kalau secara tonase tebu juga banyak, kurang ya dari kebutuhan, itu 2,36 juta, lalu ada kelapa, lalu ada karet, dan seterusnya. Nanti kita lihat. Nah, sepintas saja dari tabel ini, tentu lebih bagus kalau digambar jadi grafik ya. Ya tadi saya sudah katakan berulang kali di sesi-sesi kuliah kita ini, lembaga-lembaga kita ini kurang user friendly, sehingga kita harus ngolah. Itu yang saya olah tidak 15-15-nya ya. Saya pilih beberapa tadi yang menonjol dalam arti besar. Dan memang secara analisis ekonomi juga nilainya kelihatan lebih banyak menyumbang terhadap PDB maupun terhadap ekspor dan seterusnya. Ini kelapa, karet, kelapa sawit. Anda lihat yang biru itu yang dari 2008 sampai 2021, satuannya adalah ribu ton. Ribu ton, tadi kan ton yang biasa. Tapi kan kelapa sawit itu mencapai berapa tadi di atas, sampai 49 juta ya. Data produksi ribu ton. Ini lalu kalau kita lihat kelapa sawit terus menanjak. Maaf, yang khusus kelapa sawit itu pakai skala kanan ya. Yang karet dan kelapa itu pakai skala kiri. Kenapa? Karena kalau digambar bareng skalanya nanti yang karet dengan kelapa itu terlalu rendah. Jadi kalau Anda baca tabel grafik ini, yang kanan itu berarti dia sekitar berapa itu? 49, hampir 50. Yang paling kanan ya. Nah, dengan skala kanan. Yang biru dengan skala kanan hampir 50 juta ton, 49,9 juta ton. Nah, itu meningkat jauh kan pelan-pelan. Meskipun pandemi tetap meningkat kelapa sawit. Saya kira masuk akal ya dari diskusi-diskusi di media beberapa waktu ini yang dibincangkan orang, kita produksi kelapa sawitnya terus meningkat dan kebanyakan minyak kita sekarang mayoritas berasal dari kelapa sawit. Kenapa harganya mahal ya? Jawabannya kan adalah karena harga kelapa sawit dunia sedang meningkat, lalu banyak diekspor. Nah, kalaupun ada yang dibuat tetap masih dalam kebutuhan olahan dari kelapa sawit menjadi minyak di dalam negeri, ya harganya ya pengusaha menyesuaikan, kurang lebih begitu toh logika sederhananya. Nah, sementara kelapa yang orange itu menunjukkan tingkat penurunan dengan skala kiri ya, jadi sekarang di kisaran 26-27 berapa 2,6 2,7 lah, 2,7 juta ton. Sementara karet yang abu-abu fluktuasi ya, fluktuasi ini juga terkait dengan harga komoditas dunia. Kalau kelapa tidak terlalu, kelapa mengalami penurunan perlahan-lahan itu lebih karena memang kondisi domestik. Sementara yang karet itu juga ada aspek permintaan dunia ya, ada permintaan dunia, lalu ada juga perkembangan kebun-kebun. Jangan lupa loh, dari sisi karet dan kelapa sawit ini banyak yang bukan perkebunan rakyat, tapi perusahaan perkebunan. Sementara kelapa itu banyak yang perkebunan rakyat, individual. Nah, kira-kira ini gambaran kelapa, karet, dan kelapa sawit. Nah, jadi hanya kelapa sawit yang tampaknya meningkat. Lalu masih produk perkebunan, komoditas perkebunan. Saya pilihkan dari yang data tadi juga yang datanya itu teh dengan tembakau. Nah, teh itu juga cenderung menurun, meskipun pelan menurunnya. Karena berarti permintaan domestik cukup bagus dan ada itu yang ekspor, sehingga tertahanlah produksinya. Tetapi kalau kita membaca secara sederhana, itu tahun 2021 produksinya hanya 129,5 itu ribu ton ya, ton. Tapi ribu ton. Jadi maaf ini saya bilang cepat. Jadi ribu ton. Sementara kalau yang teman itu ini tembakaunya itu
Tembakau itu mengalami fluktuasi, tetapi pada tahun 2021 itu masih cukup tinggi dan kenaikan terjadi sejak 2017 tembakau ya. Jadi ini menarik, ini ribu ton ya, bukan ton yang 129,5 ribu ton. Cuma kalau kita perhatikan tahun 93 itu teh itu sudah 165 ribu ton. Tahun 2014 masih 154,4 ribu ton yang biru ya. Jadi terjadi penurunan, perlahan-lahan teh menurun produksinya. Tembakau fluktuasi dengan kecenderungan meningkat sejak 2017 mencapai 261 ribu ton. Itu hampir setara dengan produksi di tahun 2012 juga 261 ton. Nah, tembakau ini selain komoditas pakai dalam negeri juga diekspor. Teh juga kita ada ekspor. Kemudian komoditas lain dari perkebunan itu adalah kopi dan kakao. Ini saya sengaja anjurkan yang tonasenya. Nanti kalau nilai ekspornya beda karena ada kaitan dengan harga ya. Jadi meskipun misalnya produksi tonasenya tonnya dalam ton itu datar atau bukan sedikit turun, bisa saja nilainya meningkat ketika harga tersebut naik. Nah, khusus kakao, kopi dan coklat di slide berikut, itu kopi ini cenderung meningkat sejak tahun 2016. Jadi era Presiden Jokowi ini salah satu yang mungkin kalau mereka mau, para jabat Kementerian Pertanian mau menonjolkan, sebetulnya yang meningkat itu salah satunya adalah kopi ya. Tapi sekali lagi juga kopi ini ada permintaan ya, jadi termasuk ekspor. Di slide berikut Mbak Rahma, itu kopi mengalami peningkatan yang produksinya di tahun 2021 mencapai 765,4. Itu belum saya ganti, itu pada produksi tahun 2020 ya, yang 753 itu naik lagi di 2021 meskipun angka sementara ya 2021. Jadi itu juga ada kesalahan keterangan, itu pada tahun 2021 itu nilainya 765 ribu ton. Nah, sementara kakao atau coklat yang orange itu fluktuatif. Tahun 2021 itu 728 ribu ton, masih lebih rendah dibandingkan 2009. Bahkan baru setara dengan di tahun 2014. Nah, saya sambil mengatakan ini bahwa dilihat dari sisi beberapa komoditas tadi, ya kopi, kakao, teh, tembakau, kelapa, karet, di luar kelapa sawit ya, itu sebenarnya kan kita sebutlah tidak terlalu gembirakan juga, meskipun juga sebagiannya bagus ya. Kelapa sawit tadi bagus, kopi juga nampak bagus di beberapa tahun terakhir. Maka pembicaraannya adalah fokus kita kepada produk-produk perkebunan ini mungkin perlu distribusi ya. Ini ada potensi. Gitu. Nah, sementara dari sisi kayu tadi, dari sisi kehutanan, itu dari sisi kehutanan yang memang paling banyak diproduksi dari produk kehutanan itu kayu bulat ya. Nah, kayu bulat, sementara kayu gergajian berarti ada unsur industrinya sebenarnya, tidak sepenuhnya pertanian. Lalu kayu lapis itu stagnan. Nah, kayu bulat memang itu saya tidak tahu, saya tadi dua proses belum sempat selesai. Tahun 2012 menukik Tajan itu apa kesalahan dari data BPS atau ada kasus, saya belum bisa memastikan ya. Tapi kalau kita lihat sepintas tidak terlalu buruk dalam konteks jumlah produksi ya, kayu bulat masih bisa naik. Datanya baru sampai 2019, 2020 belum ada data, apalagi 2021. Nah, tampaknya kayu bulat masih meningkat ya, meskipun perlahan. Jadi ini tidak nilai rupiahnya ya, tapi di sisi dari meter kubiknya. Sementara kayu gergajian dan kayu lapis itu data. Nah, kalau hanya pakai gambar ini, tentu kita perlu dapat informasi yang lebih rinci ya. Itu nampaknya memang kita kurang mengolah lebih jauh kayu kan, untuk menjadi produk-produk yang lebih bernilai tambah. Misal kayu gergajian, kayu lapis, dan seterusnya. Itu ya. Nah, kembali ke soal perkebunan lagi, tapi sekarang tadi kita lihat produknya. Bagaimana dengan ekspornya? Karena kita mengekspor beberapa komoditas perkebunan. Nah, dengan catatan bahwa kita sudah berulang kali tanaman pangan. Jadi kopi kita ekspor, tapi juga ada yang impor. Maksudnya kan ada kualitas-kualitas atau jenis tertentu yang kita terpaksa impor. Beras juga, kalau beras sudah pasti ya. Tapi kemarin kita bicara tanaman pangan.
pangan, beberapa jenis tanaman pangan ya begitu. Buah-buahan kita impor, tapi juga ada yang kita ekspor. Nah sama ini data khusus ekspor. Secara umum kita kopi, teh, tembakau, biji coklat lebih banyak ekspornya. Jadi saya tidak cantumkan data ekspor. Ini termasuk sempat menjadi komoditas-komoditas ekspor andalan dalam komoditas pertanian. Tapi apa yang menarik? Yang paling menarik adalah biji coklat, kakao ya tadi. Coba, di tahun 2010 kita sempat mencapai nilai 1,18 miliar dolar ya, itu bacanya. Berarti itu miliar. 1,18 miliar dolar. Ya, triliunan kan berarti. Nah, sekarang tinggal 77 miliar dolar. 77 juta dolar, karena ribu satuan. Dari 1,18 miliar menjadi 77 juta, itu kan penurunannya dahsyat sekali itu kakao. Nampak sekali ya. Dan ini tentu ada faktor harga ya di sini. Tapi tetap ini kalau penurunannya sedrastis itu tidak hanya harga, memang secara volume juga. Nanti saudara-saudara bisa cek bagaimana dengan volume ekspor coklat. Sementara kopi ini terjadi fluktuasi. Ini memang harus dicek apakah volumenya naik ataukah stagnan ataukah turun dalam ekspor ini. Tapi secara nilai itu terjadi fluktuasi dengan kecenderungan menurun selama 2018, 19, 20, 21 itu belum ada datanya. Ada data, tetapi sampai November saya belum keluar. Desembernya belum keluar. Ini dari BI soalnya, BPS itu harus lebih apiknya lebih banyak ya. Harusnya BPS yang kita pakai. Tapi karena Bank Indonesia menyajikannya sudah bentuk Excel, cuma tinggal ambil-ambil, nah, saya lebih sering memakai Bank Indonesia. Tapi sudah saya cross-check dengan BPS ini sama data. Dalam hal ekspor ini selisih sedikit karena selisih definisi. Sekali lagi, yang biru menunjukkan kopi yang mengalami fluktuasi dengan tren menurun beberapa tahun terakhir. Sementara teh, tadi kan saya sudah ingatkan ada produksi teh yang relatif juga fluktuasi di atas, tapi ekspornya cenderung turun. Sementara tembakau itu ekspornya stagnan. Tadi produksi yang banyak tadi lebih banyak dipakai dalam negeri kan, para perokok mungkin banyak rokoknya. Ya, cukai dinaikin juga tetap. Ini gambaran kopi, teh, tembakau, biji coklat dalam hal ekspor. Dengan kata lain, sebetulnya tanaman perkebunan kita ini juga masih potensi, terlepas dari kinerja yang tidak terlampau mengembirakan selama beberapa tahun terakhir, kecuali beberapa komoditas. Kasih catatan, sawit saja yang cenderung sangat bagus. Yang lain, kopi ya fluktuasi, kemudian coklat yang sempat menjadi primadona turun dalam ekspor maupun dalam produksi, tadi kan kita lihat di atas. Nah, tembakau fluktuasi, teh fluktuasi, tapi dengan kecenderungan stagnan. Itu gambaran ekspornya. Lalu bagaimana dengan petani yang bekerja di perkebunan? Perkebunan ini kita harus paham ya, jadi ada perkebunan yang sifatnya perkebunan perusahaan perkebunan, ada yang perkebunan rakyat. Kalau bicara mengenai tukang petani, biasanya tidak membicarakan perusahaan perkebunan. Nah, di situ masalah yang kelapa sawit tadi itu kebanyakan adalah perkebunan, perusahaan perkebunan. Sementara kalau perkebunan yang terkait dengan teh juga perusahaan perkebunan, tembakau, nah itu tembakau ada yang perkebunan, ada yang rakyat. Nah, ini kita tampilkan yang kiri itu nilai tukar petani keseluruhan. Ingat, perkebunan itu hanyalah salah satu subsektor. Kalau dilihat dari sisi keseluruhannya petani, itu yang kiri. Nampak bahwa ini kan ada perubahan tahun dasar. Ini juga perlu kejelian kalau kita mau membuat garis, karena sebelum tahun 2019 itu tahun dasarnya adalah tahun 2012, jadi harus ada keterangan. Nah, apa yang disebut nilai tukar petani? Prinsipnya adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani, jadi penerimaan dia, dengan indeks harga yang dibayar petani. Tapi tidak dalam rangka usaha saja ya, usaha namanya nilai tukar usaha pertanian. Ini hiduplah. Jadi gampangannya kalau petani itu disederhanakan antara yang penerimaan dengan pengeluaran dia itu diindeksasi. Indeksasinya memakai harga tahun dasar 2018 untuk data ini. Nah,
Itu kalau 100 misalnya berarti ya penerimaan dengan pengeluarannya itu ya sama, pas lah. Kalau di bawah 100 tidak ada surplus ya dalam konteks hasil dari sektornya itu. Nanti kenapa orang yang banyak yang ada yang di bawah 100 kok bisa jalan? Jangan lupa petani itu kadang ada sambilan lain kan selain dari bertani gitu loh. Nah, termasuk juga dia bisa dapat bantuan saudaranya. Kembali ke pokok ini, memang ketika di beberapa tahun terakhir ini secara nilai tukar itu petani ini sedikit mengalami perbaikan. Tapi ini juga data harus dibaca dengan sangat berhati-hati karena cara menghitungnya BPS itu kan pertama agregat, kedua berdasarkan sampel-sampel yang ininya, sehingga ini acuan ini adalah untuk melihat ke secara umum saja. Dan itu adalah data NTP bulanan. Nanti ada NTP tahunan, tidak persis sama. Karena kalau yang bulanan itu Desember dikaitkan dengan Desember tahun sebelumnya, dikaitkan dengan November. Kalau setahun itu rata-rata. Nah, yang penting saya ingin menggambarkan aja bahwa NTP perkebunan rakyat itu terbilang bagus. Secara tahunan tahun 2021 itu adalah 120,9 juta. Nah, berarti kan di atas 100 gitu loh. Dan dikaitkan dengan 2018 kondisinya jauh lebih baik. Nah, bahkan kalau khusus Desember, semakin ke sini perkebunan rakyat makin bagus. Mungkin terbawa juga ya, karena beberapa petani kan juga tetap plasmanya sawit, misalnya. Atau dia teh juga dia berhubungan dengan pabrik, atau tebu dia juga mensuplai pabrik, sehingga ini membaik ya. 100 jauh ya, nilai tukar petani keseluruhan itu lebih rendah dibandingkan perkebunan rakyat. Nah, nanti kita akan lihat berapa NTP itu di bawah 100 atau mendekati 100. Tanaman pangan di bawah 100, peternakan di bawah 100, hortikultura mendekati 100, itu Desember ya. Kalau tahunan kita akan. Saya tidak sempat mengolah, cuma maksudnya dengan menampilkan ini, nanti saudara-saudara para pembelajar ini mengolah untuk khusus, misalnya NTPR tadi, nilai tukar petani perkebunan rakyat. Itu dibuat bulanan atau tahunan, diambil tahun-tahun yang lama, jangan lupa tahun lama itu tahun dasarnya berbeda, tapi tetap bisa disambung atau dengan penjelasan. Ini kita akan melihat seberapa perkembangan kesejahteraan petani di sektor ini terkait dengan dilihat dari sisi nilai tukar. Ada cara lain melihat dengan upah rata-rata atau pendapatan rata-rata. Maka sederhananya tetap kita ingin mengatakan khusus perkebunan ini adalah subsektor yang relatif berkinerja cukup baik, dilihat dari sisi produksi, dilihat dari sisi ekspor, maupun dilihat dari sisi pendapatan petani yang terlibat di dalam. Tapi apakah itu sudah optimal dengan harga dunia yang bagus, dengan produk perkebunan yang makin terserap oleh pasar, nah itu beda lagi. Ya. Nah, bagaimanapun kita tadi sudah mencatatkan bahwa dia di atas sektor pertanian pada umumnya secara keseluruhan, tapi di bawah pertumbuhan ekonomi. Artinya jauh lah di bawah yang lain masih. Dan kesejahteraan ini pun dengan nilai masih sempat mendekati 100, itu berarti masih bisa dioptimalkan. Demikian untuk tanaman perkebunan dan kehutanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.